Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra dan periodisasi sejarah sastra. Yang pertama yaitu sejarah sastra. Apa sih sejarah sastra itu? Secara umum, sejarah yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Sedangkan sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahasa atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab. Jadi, secara sederhana, sejarah sastra dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Yang kedua yaitu periodisasi sejarah sastra. Di sini saya akan menjelaskan sejarah sastra pada periode tahun 1850 sampai 1933, yaitu yang pertama sastra Melayu Tionghoa. Di Indonesia, sastra Melayu Cina tumbuh dan berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern pada akhir abad ke-19. Nijoelan menyebutnya dengan sastra Indonesia Tionghoa. Jauh sebelum terbit roman-roman balai pustaka di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sastra Melayu Tionghoa. Kesusastraan Melayu Tionghoa berkembang sudah ada sejak 1870, sedangkan kesusastraan Indonesia modern baru muncul belakangan. Karya sastra Melayu Tionghoa menggambarkan dinamika yang terjadi di masa puncak Pax Nederlandika, yaitu masa keemasan penjajahan Belanda, dan beberapa dekade awal kemerdekaan Indonesia. Dari sana kita bisa merasakan bagaimana hidup di zaman itu dan bagaimana hubungan sosial yang terjadi di masyarakat pada masa kisah tersebut ditulis. Yang kedua yaitu bacaan liar. Perkembangan kesusastraan Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Kaum pergerakan memandang produksi bacaan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mesin pergerakan untuk mengikat dan menggerakkan kaum kromo, kaum buruh, dan kaum tani yang tak bertanah. Produksi bacaan dapat berbentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Bagi mereka, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Yang ketiga yaitu sastra koran. Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Koran atau surat kabar dan media massa memiliki peran yang cukup sentral dalam sejarah perkembangan sastra di Nusantara. Di Indonesia, media massa cetak sejak koran sampai majalah cukup memanjakan karya sastra. Hampir semua media massa cetak yang terbit di Indonesia menyediakan ruang khusus untuk karya sastra. Yang keempat yaitu dari Max Havelaar ke politik etis. Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Yang kelima yaitu Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain itu juga untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Oleh karena itu, perlunya pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan ringan yang sehat untuk lulusan sekolah rendah. Institusi Balai Pustaka memberikan pertimbangan dan juga turut memberi pertimbangan kepada negara kolonial tentang pemilihan naskah bacaan bagi perpustakaan sekolah dan masyarakat kolonial umumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.